Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Intan Surah, mahasiswa PPG Guru Tertentu Pilotik 3 dari Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk 24001 039 361 5064. Saya mengajar di SMK Al-Musyawwirin. Akan mempraktikkan video pembelajaran dengan materi proses bisnis dan semua bidang usaha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 pemasaran yang dicintai, alhamdulillah untuk bisa hadir di tengah-tengah kalian semua dan belajar bersama-sama ya. Karena kalian semua udah sarapan. Sarapan semua di rumah kan? Alhamdulillah perutnya terisi. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita pikirannya fresh. Kalian bisa berpikir dan berenergi. Itu yang sangat penting. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah kesehatan merupakan nikmat yang nomor satu yang Allah berikan kepada kita semua ya anak-anak. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari anak-anak kita berdoa terlebih dulu. Silakan dipimpin oleh siapa? Ina? Belajar mana kita berdoa mulai. Lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dwi. Silakan Dwi maju ke depan. Yang lainnya silakan dimohon berdiri. Hiduplah
Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan boleh bertanya. Sekarang di dosen, hari ini siapa yang tidak masuk di kelas? Tidak hadir. Yulia. Yulia. Siapa lagi selain Yulia? Mela, apa keterangannya? Mela. Ada lagi? Ada lagi? Dah. Mana sepera? Terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu pertama mencari informasi ruang lingkup bisnis dan jenis-jenis pemasaran, serta targetnya, lalu media yang digunakan, serta alat yang digunakan dalam pemasaran. Yang kedua, mendeskripsikan proses bisnis dalam bidang pemasaran secara menyeluruh pada berbagai jenis usaha. Yang ketiga, yaitu mendeskripsikan pengelolaan bisnis dalam bidang pemasaran. Nah, sekarang masuk di pertanyaan tematik. Mau tanya pada kalian semua ya. Kelas seluruh pemasaran. Pertama, pernah kalian berbelanja atau melakukan kegiatan di pasar? Pasti semuanya pernah kan? Nah, pasar itu bukan cuma pasar di pasar langsung, tapi juga ada pasar tidak langsung. Dan semuanya pernah ya? Kalian pernah semuanya? Baik itu kalian berbelanja di pasar langsung maupun pasar yang tidak langsung. Jadi keduanya pernah ya? Oke. Berikutnya, ketika kalian berada di suatu pasar, maka kalian mengamati orang-orang yang di dalam pasar tersebut. Apakah mereka sedang ngapain? Sedang berjualan. Oke. Selain sedang berjualan, apa lagi? Sedang bertransaksi jual beli. Lalu ada apa lagi selain itu? Pasti ada. Oke, adanya tawar menawar. Tuh, boleh masuk. Ada lagi, satu lagi yang penting ini. Adanya produk, ada barang dan juga jasa. Good. Berikutnya yang ketiga, proses pemasaran yang seperti apa yang kalian lihat ketika di pasar. Kalau tadi yang pasar langsung ya, kalau pasar yang tidak langsung, tadi yang kedua, kalian tahu nggak? Tahu nggak sedang ngapain mereka? Promosi, bagaimana cara promosinya? Kalau zaman sekarang kan pasti semuanya tahu ya melalui apa? Kalau dari marketplace, melalui live, ya kan? Ya bukan dari marketplace saja, contohnya dari Instagram, dari TikTok, ya kan? Mereka melakukan live. Nah itu. Lalu yang ketiga, berarti kalian sudah tahu ya? Apakah pernah memperhatikan proses pemasarannya? Bagaimana proses pemasarannya? Bagaimana proses pemasarannya ketika di pasar yang langsung dan tidak langsung? Tawar menawar. Lalu apa lagi? Melayani pelanggan. Bagus sekali. Lalu proses pemasarannya.
Bagaimana? Bagaimana? Kalau dari distributor atau dari produsen berarti ya didistribusikan kepada konsumen ya sampai bisa di tangan konsumen. Oke. Berikutnya kita mulai masuk ke materi pembelajaran ya anak-anak. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita masuk ke materi kita di hari ini. Siapkan alat tulisnya, buku tulis kalian dan juga ibunya. Kamu boleh lihat di layar depan. Handphone digunakan hanya untuk melihat e-book, buku elektronik, dan juga ketika itu memberikan tugas. Kalian boleh searching melalui handphone. Nah itu tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang lain ya. Sekarang anak-anak kita lihat materinya. Tema kita hari ini sudah Ibu sampaikan ya di awal, yaitu proses isi dalam pemasaran secara menyeluruh di semua bidang usaha. Sekarang pemasaran. Apa itu pemasaran anak-anak? Di sini dikatakan pemasaran adalah kelompok dari suatu bisnis. Jadi pemasaran itu sendiri apa? Ketemunya penjual dan juga pembeli. Lalu apa lagi? Aktivitas dalam menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen. Anak-anak perlu kalian ketahui, kalau yang namanya pemasaran pasti di situ ada produsennya. Sebelum ada produk, jadi di situ ada produsen dulu. Setelah produsen ada konsumen. Nah, produknya. Jadi produsen itu yang memproduksi produknya. Itu anak-anak. Ibu gambarkan di sini ya. Dan pemasaran itu memiliki fungsi-fungsi penting dalam perusahaan, terbagi di dalam 3 jenis apa saja. Itu diantaranya ada fungsi pertukaran. Lalu yang kedua ada fungsi distribusi, dan yang ketiga itu ada fungsi perantara. Kita bahas satu persatunya. Fungsi pertukaran, fungsi yang bagaimana itu anak-anak? Yang lebih ringkasnya, fungsi pertukaran dari produsen ke konsumen ya. Seumpamanya boleh itu ditukarkan barang ataupun jasa. Ya, mereka berhak untuk bertukar. Ya, menukarkan. Lalu yang kedua yaitu fungsi distribusi. Kalau yang fungsi distribusi itu bagaimana? Fungsi distribusi berarti dari produsen itu didistribusikan kemana saja? Ya boleh ke pasar tempatnya, ya boleh ke agen, ya kan, dari tangan atau pihak yang kedua sebelum sampai di tangan konsumen. Lalu pamannya eceran di mana, ya kan? Nah, itu mana-mana. Lalu
sebelum sampai di tangan konsumen, iya nggak? Nah, itu sampai di tangan konsumen berarti harus umpamanya pedagangnya, tahu pasarnya, tahu setelahnya lagi apa? Atau yang pengecernya, ya kan? Nah, perlu Ibu sampaikan juga anak-anak di sini kalau konsumen, jadi kan si orang tersebut sudah bisa mengkonsumsi produk dari produsen ya, anak-anak. Lalu kalau konsumen itu dia bisa naik level. Kalau naik level berarti namanya apa? Namanya pelanggan. Konsumen lalu naik lagi jadi pelanggan. Oke. Berikutnya, nah, bisnis pemasaran pada dasarnya terkait penciptaan nilai dari pelanggan. Di sini Ibu bisa contohkan selain penciptaan nilai dari pelanggan, yaitu membangun hubungan pelanggan yang saling menguntungkan tentunya. Ibu sekarang di sini contohkan ya. Contoh, ada kalian sering tidak minum kopi yang gampang ya? Kalian pernah atau barangkali sering minum kopi? Ibu gambarkan dulu ya. Nah, kopi ini kalau kalian sering beli di warung ya, banyak sekali kan di warung kopi yang kalian itu kira-kira berapa harganya? Berapa harganya? 5.000. Ya, kita bisa tulis ya 5.000 harganya. Sekarang kopi yang satunya, apa kalian pernah meminum kopi? Kalian pernah atau tahu kopi Starbucks? Pernah tahu? Tahu ya? Nah, itu gambarkan lagi. Tapi kalau mohon maaf karena kalau gambar itu ini di sini tidak bagus ya. Jangan kalian gambarkan sendiri di tugas masing-masing yang bagus. Ini contohnya cup yang ada tutupnya kan ya, plastik. Nah, itu contohnya. Kalau kalian pernah ke sana, kira-kira kisaran berapa harganya? Yang tahu? Berapa harganya? 50 ya, kisaran 50.000. Oke, Ibu tulis lagi nih. Kenapa? Kok di sini ada perbedaan dari harga yang 5.000 ke harga 50.000? Kenapa adanya perbedaan? Di sini ada apa nih? Kemasan. Ya, dari kemasan ini
Kemasannya lebih menarik kan? Lebih menarik tentunya. Dari kemasan ini ya. Lebih menarik. Lalu lihat dari mananya? Dari mereknya atau di sini ada logo kan? Ini mereknya. Nah, mereknya itu yang nanti bisa memiliki value sehingga harganya pun juga naik. Nah, karena mereka sudah melakukan inovasi. Kalau sudah melakukan inovasi berarti inilah yang dinamakan bisnis. Nah, berarti pemasaran mereka itu sudah good ya. Nilai pelanggannya pun juga pasti bagus. Umpamanya di situ kalau kalian sudah membeli suatu produk ini, nanti di situ kalian akan diberikan petunjuk atau dikasih pilihan untuk mengklik ya atau mengisi nilainya, ya kan? Berapa namanya ya, kalau nilainya bagus. Lalu selain itu, kalian juga bisa membangun hubungan dengan pelanggan. Tadi konsumen dulu, ya kan? Sebelum pelanggan apa? Konsumen dulu. Kalian semua nih adalah konsumen bukan? Iya. Lalu naik menjadi pelanggan setia. Kalian sudah setia nih. Kalau dirasa produknya enak nggak? Kopi Starbucks enak. Berarti si kopi Starbucks ini berkualitas nggak? Jelas berkualitas. Misalnya ya di sini. Dan satu lagi yang mana? Bisa menguntungkan bagi siapa? Bagi kedua belah pihak antara penjual dan juga pembeli. Penjual itu kan mereka sudah menjual produk, kalian berarti sudah bisa menikmati produk tersebut. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Mana sibuknya? Lebih cantik, kan? Nah, itu anak-anak. Lalu berikutnya, anak-anak lihat dulu gambar di sini. Silakan kalian boleh gambar buku tugas masing-masing. Di sini ada industri atau perusahaannya. Berarti yang mana? Yang mana nih? Yang memproduksi suatu barang, industri. Lalu, nah di sini ada pasar. Pasar bukan cuma pasar langsung, tapi juga ada pasar yang tidak langsung, ya di marketplace, sosial media, ya kan? Yang kalian tahu, pertama adanya komunikasi kan? Adanya komunikasi enggak? Jelas. Kalian kalau nggak ada komunikasi, bagaimana bisa kalian bertawar menawar, ya kan? Bertransaksi antara penjual dengan pembeli itu, ya. Walaupun seumpamanya di marketplace, di sosial media, misalkan di TikTok, web, Instagram, ya kan? Atau di WhatsApp, kira-kira kalau tanpa adanya komunikasi jalan nggak? Jalan. Kamu kan seumpamanya di sosial media juga perlu tanya ke adminnya, ya kan? Ini bacanya ada apa aja nih? Garis sesuai enggak? Nomornya, size-nya ada enggak? Atau apapun yang kalian butuhkan, betul enggak? Nah, itu anak-anak. Berikutnya yaitu adanya barang dan jasa. Jelas produknya. Berikutnya lagi ada apa? Ada uang. Penting nggak? Penting sebagai alat transaksi yang sah. Bisa kalian
pasar yang langsung maupun yang tidak langsung. Gunanya untuk apa komunikasi itu? Untuk kan kalau kalian punya barang harus diinformasikan, harus dipromosikan nggak? Harus dipromosikan barang atau jasanya, ya, supaya para konsumen tahu mengenal produk kalian, betul kan? Ya, lanjut ya. Sekarang masuk di jenis marketing. Pertama, berdasarkan targetnya, berdasarkan target pasar, yaitu apa saja? Apa namanya? Business to business. Ada yang bisa memberikan contoh atau pengertiannya dulu lah. Business to business itu yang bagaimana? Business to business berarti dari perusahaan, pemasaran dari perusahaan, teknik memasarkannya ya dari perusahaan yang satu dengan yang lain itu harus bagaimana? Ada yang bisa memberikan contoh di sini? Ada yang bisa memberikan contoh di sini? Reza, bagaimana contohnya? Ya, Bisa jadi bisnis di mana dua orang saling bekerjasama. Nah, contohnya usaha kopi dengan usaha mungkin atau kue panggang. Mereka kan bisa bekerjasama untuk mengumpulkan kopi kan mentok, mereka bekerjasama atau jaring, kue panggang atau roti. jadi mereka akan mengumpulkan kopi yang usaha dan juga dengan usaha mungkin atau pabrik. Ya, tepuk tangan buat Reza, Nana. Bagus sekali. Ada lagi yang bisa memberikan contoh yang lain selain Reza? Ada lagi yang lainnya? Jadi tadi betul sekali yang dikatakan oleh Reza, perusahaan yang satu dengan yang lain itu join. Yang namanya join itu berarti bergabung dan tentunya mereka saling menguntungkan. Contohnya adalah minuman Starbucks. Jika minuman Starbucks itu bisa dikombinasikan dengan makanan, tadi makanannya berbentuk jenisnya kue panggang atau muffin ya, atau roti lah, itu kan cocok sekali ya kalau dipadu-padankan dengan kopi Starbucks. Itu maka mereka menghasilkan laba yang menguntungkan yang besar, jadi sama-sama mendapatkan laba yang menguntungkan atau besar ya. Selain itu contohnya begini anak-anak, itu sudah bagus sekali yang menurut pendapat dari Reza. Kalian pernah nggak tahu ketika orang memiliki suatu pabrik, contohnya pabrik ikan lele, bukan cuma ikan lele ya, apa ikan ada banyak ya, contohnya ikan patin, betul nggak? Ibu mencontohkannya ikan lele. Ketika suatu perusahaan atau pabrik itu join kan dengan perusahaan lain, contohnya perusahaan tempat makan, restoran, mereka membutuhkan tuh ikan lele. Jadi mereka join nggak? Join tentunya ya. Nah itu adalah contoh dari bisnis tuh bisnis. Berikutnya yang kedua ada apa? Yang kedua yaitu ada bisnis to customer. Apa bisnis to customer itu, anak-anak? Apa bisnis to customer itu? Bisnis to customer. Jadi dari suatu perusahaan itu sampai bisa pindah ke tangan konsumen. Ya,
contoh pada waktu itu ada perusahaan yang datang ke sekolah ini, berarti targetnya adalah kalian semua kan, para remaja, anak-anak SMK, ya kan? Nah, mereka berjualan apa tuh di sini? Ada perusahaan Bonita. Perusahaan Bonita tuh apa itu? Kue? Oh, roti. Ya, sejenis roti. Apalagi? Ada mie kemarin. Ada kopi juga. Lalu ada apa lagi? Ada susu, ya kan? Susu apa tuh kemarin? Susu milku, ya kan? Lalu ada kopi apa kemarin? Coba yang kita kasih dulu. Kopi gula aren. Lalu ada apa lagi? Ada mie sedap. Nah, itu targetnya adalah kalian semua anak-anak usia remaja. Sebetulnya bukan cuma usia remaja ya, tapi mereka datang ke sini itu sebetulnya untuk supaya produk mereka laris di pasaran, ya kan? Nah, kalau mereka produknya menarik, laris di pasaran, tentunya mereka juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, ya. Paham? Paham ya anak-anak? Nah, berikutnya ada apa lagi? Adanya consumer to consumer. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana consumer to consumer? Maksudnya bagaimana? Dari konsumen ke konsumen. Dari konsumen ke konsumen itu maksudnya bagaimana? Ketika kalian di sini berjualan semua, ya kalian melanjutkan di mana? BC atau di kelas saja? BC ya, Business Center. Nah, kalau di sini berarti kalian pernah nggak ketemu kalian? Itu di produk saya, berarti kan dari teman, dari rekan sebaya ya. Contohnya Fitri bisa berjualan ke Irin, Nina, Cita, dan juga yang lainnya. Nanti tukeran, ya kan? Sama di yang fungsi pemasaran yang pertama tuh. Jadi fungsi pertukaran. Nah, itu sebagai anak-anak. Paham ya? Sekarang berikutnya ada apa lagi di situ? Yang keempat yaitu ada business to government. Apa itu business to government? Apa itu anak-anak business to government? Bisnis dari suatu perusahaan untuk apa? Yang bisa mendistribusikan produknya kemana? Ke instansi pemerintah. Ke instansi pemerintah ya apa saja? Instansi pemerintah. Ini contohnya kita sedang ada di lingkungan apa nih? Sekolah, berarti pendidikan. Di dunia pendidikan dan juga kesehatan. Contoh buat saja ya. Kalau di lingkungan pendidikan, contohnya apa saja? Contohnya barang, produk mereka apa saja? Yang ada di kelas ini aja. Ada kursi, ada meja, ada kursi, ada meja, ada apa lagi? Ada papan tulis di depan, difokus, butuh tidak? Butuh ya sekolah. Berarti kebutuhan untuk keberlangsungan pembelajaran di sekolah, ya, khusus di dunia pendidikan. Kalau untuk di dunia kesehatan, contoh ada kursi dorong, ya kan? Ada tempat tidur, ada alat untuk apa tuh yang infus dan lain-lain banyak sekali ya tentunya untuk kebutuhan sarana dan prasarana di rumah sakit tersebut. Ya, yang pemilik perusahaan bisa mensupply itu ke
dunia pendidikan maupun kesehatan. Paham ya anak-anak? Ya, itu contohnya. Nih gambarnya ya. Nah, berikutnya berdasarkan teknik. Kalau tadi berdasarkan apa? Target ya, target pemasarannya. Sekarang berarti berdasarkan tekniknya. Yang pertama kita bahas satu persatu. Ada word of mouth, yaitu penjualan dilakukan dari mulut ke mulut. Pastinya kalian sudah tahu ya, mulut itu berarti lisan kalian, dari Nina ke Cita, ya kan? Makanya kalian berjualan di WhatsApp, bagaimana kan? Nanti kalau barangnya enak dan berkualitas, pasti kalian nanti beli lagi, ya kan? Nah, berikutnya ada gerilya marketing. Gerilya marketing ini suatu pasar yang tidak diduga anak-anak. Bisa di mana saja, di tempat-tempat yang ramai pengunjung, betul nggak? Contohnya di pasar minggu. Ada pasar malam nggak di daerah tempat tinggal kalian? Nah, bisa juga di pasar malam. Tadi juga kan? Berikutnya ada affiliate marketing. Jadi perusahaan yang memberikan reward kepada konsumen ketika konsumennya melakukan jual beli lagi. Nah, dari produsen itu. Lalu berikutnya database marketing. Tentunya kalian yang sudah memiliki banyak banget, udah ya, tulis banyak banget data atau umpamanya kalian bisa berjualan di sosial media yang kalian punya. Yang kalian kan punya banyak pengikut, punya banyak number, kalian bisa berjualan dari situ. Itu database marketing. Berikutnya, berdasarkan alat yang digunakan ada beberapa telemarketing. Telemarketing model pemasaran yang menggunakan telepon, ya tadi sudah ibu kasih tahu ke kalian. Ya, konsumen berarti bisa menemukan itu melalui sosial media yang isunya apa saja, baik dari WhatsApp, Instagram, TikTok, ya kan, atau marketplace, bisa dari ya media sosial. Ya. Lalu berikutnya ada digital marketing, sama juga yang menggunakan saluran internet. Yang saluran internet yang bisa mempromosikan produknya dari televisi, dari media sosial dan website. Website itu dari mana saja? Misalnya di Instagram ada, ya kan? Nah, di situ ditaruhkan ke websitenya apa. Lalu berikutnya ada direct mail marketing menggunakan brosur. Ada nggak yang menggunakan brosur, dibagi-bagikan brosurnya kepada para konsumen langsung? Banyak. Ya, atau ditempel-tempel di pohon, di tiang listrik, bukan saja, banyak. Promosi secara langsung bisa, secara tidak langsung juga bisa melalui sosial media. Sering muncul kan di belanja kalian, iklan jalan. Ketika kalian di sisi jalan atau kalian melihat di pinggir jalan itu ya, di jalan ada baliho besar, iklan-iklan. Nah itu tahu ya? Nah itu iklan yang ada di jalan. Lalu berikutnya, nah ketika ini terakhir yang anak, ketika kalian mau memulai suatu bisnis harus perlu perencanaan yang matang. Pertama harus ada apa dulu? Harus ada produknya. Berikutnya ada apa? Adanya produk. Berikutnya ada penetapan harga. Penetapan harga itu
penetapan harga. Penetapan harga ini ada 3. Pertama dari penetapan harga biaya, lalu yang kedua penetapan harga markupnya, yang ketiga yang paling penting penetapan harga BEP. BEP itu adalah titik impas atau break even point ya. Kalian kalau berjualan pastinya ingin menguntungkan, jadi harus adanya BEP untuk menghitung titik impas. Titik impasnya nih ya. Berikutnya ada harga pesaing. Pastikan di mana-mana adanya pesaing, baik yang pasar langsung maupun yang tidak langsung ya. Lalu berikutnya penetapan berdasarkan permintaan siapa? Konsumen. Good. Lalu yang berikutnya ada saluran distribusi. Tadi distribusi itu bisa didistribusikan kemana saja? Ke pasar. Pasarnya berarti di mana? Jadi tempatnya kan banyak ya. Lalu ada agen-agen yang di eceran juga. Nah ini yang anak-anak ya, distribusi langsung, distribusi tidak langsung. Sekian materi kita di hari ini. Berikutnya, silakan kalian kumpul bersama contoh masing-masing. Itu bagi ke dalam 2 kelompok atau 2 grup. Ya, silakan grup pertama dan grup yang kedua. Kalian bisa kumpul dengan masing-masing kelompoknya. Beri waktu, silakan mejanya dirangkum. Nanti diberikan soalnya 2 saja cukup. Lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Tolong dengarkan petunjuk soalnya. Nomor 1. Mencari informasi terbaru. Ditulis di buku tugas masing-masing. Mencari informasi terbaru.
Target sasarannya media yang digunakan serta alat yang digunakan dalam pemasaran. Sudah? Kalau sudah, nomor 2 berikutnya. Mencari informasi tentang konsep pemasaran. Kalau ada konsep pemasaran berarti di situ kalian harus membuat gambarnya ya, anak-anak. Iya, konsep pemasaran harus ada gambarnya ya. Paham? Kalau ada yang kurang jelas atau kalian tadi tidak mendengarkan ya, silakan bisa tanyakan langsung ke ibu nomor berapa yang tidak jelas. Ruang lingkup dari pasar ya, berarti ruang yang ada di tempat pasar itu sendiri berdasarkan waktunya, ya kan? Nah, atau wilayahnya. Kan pasar ada banyak sekali ya. Di kita di sini ada pasar terdekat. Pasar apa namanya? Pasar Keren. Pasar Keren itu namanya pasar apa? Pasaran. Nah, itu kan ruangnya kan berdasarkan ruang itu. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Kalau dengarkan, kalau sudah nanti kalian diberikan waktu untuk mempresentasikan, menjelaskan hasil dari tugas kelompok kalian di depan. Ya. Silakan. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan?
kelompok 1. Kalau sudah siap, kelompok-kelompoknya boleh maju ke depan. Meja, Fitri, Ririn. Ayo, oke, silakan maju ke depan. Yuk, siap. Yuk, bangun. Yuk, bangun. Silakan boleh dimulai. Kelompok 2 kalau perhatikan, kelompok 1 yang mau presentasikan hasil dari kerja kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada pertama, kita mencari informasi tentang manajemen bisnis dan menjadi pemasaran. Target sasarannya, media yang digunakan, serta alat yang digunakan dalam pemasaran. Akan dijawab oleh Reza. Ya, lanjut. Soalnya banyak itu mencari informasi tentang konsep pemasaran yang akan dibaca oleh pelajar. Kompetitor. Saing. Kalau mereka mengikuti kebutuhan keinginan dan perusahaan. Selain itu ada produk dan jasa, ada nilai kekuatan kualitas, pasar, pengelolaan transaksi, dan operasional. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2, kelompok 1? Mau Lydia? Ada. Atau boleh menanggapi? Kalau tidak bertanya, kalian boleh menanggapi. Ya. Mencari informasi tentang konsep pemasaran akan dijawab oleh
Sudah ya, kelas silakan boleh di close. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Silakan boleh duduk di tempat. Ya, untuk kelompok pertama tadi penjelasannya sudah lengkap ya, Ibu mengapresiasi hasil kerja kalian. Jadi mulai yang nomor 1, ruang lingkup bisnis, lalu juga ada targetnya ya kan, lalu ada medianya bagaimana, dan juga tadi lihat berdasarkan ketemuannya, gambarnya juga semuanya sudah runtut, lengkap dan detail ya. Kita lihat mana hasil kerja kelompok kalian yang mau menilai. Ya, oke. Silakan. Nah, perhatikan untuk kelompok 1 dan juga 2. Sekarang kita kegiatan ice breaking dulu ya. Bentar, Ibu jelaskan dulu ya. Di sini ada game kembali. Truth or dare. Maksudnya apa sih Bu? Nah di sini games truth or dare ini untuk sebagai relaksasi kita ya, supaya kita belajar dengan jelas, lalu juga kalian terfokus dan juga semangat. Nah nanti Ibu berikan kepada kalian siapa yang mendapatkan truth or dare. Kelompok 1 ya. Nanti kelompok 2 ya silakan, dan kelompok 1 yaitu truth. Kalau yang mendapatkan truth berarti pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Lalu kalau yang mendapatkan dare berarti mendapatkan tantangan. Ya, kebalikannya. Kalau yang mendapatkan truth berarti kelompok 1 memberikan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan yang harus dijawab jujur oleh kelompok 2. Lalu kelompok 2 harus memberikan tantangan yang diberikan kepada kelompok pertama ya. Itu adalah game truth or dare. Silakan kalian pikirkan dengan kelompoknya masing-masing. Siapa nih yang terlebih dahulu? Kelompok 1 dulu ke kelompok 2. Pertanyaannya harus yang jujur, yang diberikan kepada kelompok 1. Pertanyaan yang harus dijawab jujur ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan apa? Contoh pertanyaan yang simple ya. Kapan terakhir kamu ngediet sama pacar kamu contohnya? Nah itu contoh. Pertanyaan yang lain apa? Ya, silakan. Apa dong? Beda. Golongan isu bukan pertanyaan. Ya, kelompok 1 beri pertanyaan kepada kelompok 1. Kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ayo. Yuk. Kalian dulu deh memberikan tantangan kepada kelompok
2. Silakan berikan tanda apa? Smile seperti smile-nya mama. Senyum jawab. Bisa? Silakan memberikan gaya kata. Contoh tantangan ya kan? Nah, silakan berikan tantangan kepada kelompok 2. Anak-anak masih semangat ya? Bagian siap. Bo. Ya, semangat ya. Bukan suara. Suara buaya marah. Aku sayangnya. Marah. Ayo apa? Suara Suara berbau. suara dalam bisa lebih yang mana jadi? Bagian siap. Suara monyet. Ya masa suara monyet kayak begitu? Ada monyet suara monyet kayak gitu? Ya sudah, itu udah menjawab tantangan dari kelompok 1. Ya kan? Gayanya nggak perlu ya? Nggak usah. Ya, silakan beri pertanyaan. Kapan terakhir kali kamu mau mimi? Foto bareng sama Sama aja. gebetan. Saya kok ya. Sama kapan terakhir kamu foto bareng sama ayahnya katanya? Kapan? Kapan sih? Kelompok yang kedua, perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamila.
Maksud pemasaran adalah pola yang tujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan orang lain. Sudah cukup. Dan di kelompok satu, jika ada yang mau menanggapi atau bertanya, barangkali kelompok di depan, kelompok dua belum jelas menyampaikannya. Menurut kalian kurang pas, ya, kurang detail, silahkan bisa ditanggapi ataupun bisa bertanya kepada mereka. Tujuan, keinginan, nilai dan kepuasan, barang, transaksi, bunga, dan aset. Sudah jelas? Ada lagi? Ya, Neza, silakan. Apa saja yang ada di bawah bisnis dan Apa saja yang ada di ruang lingkup bisnis itu sendiri dan jenis pemasarannya sendiri? bisnis mengacu pada budaya usaha potensial dapat beroperasi dengan sukses di bisnis pemasaran. Telekom, marketing, marketing, Kelompok satu sudah jelas. Kalau dia dalam presentasi saya kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri applause untuk kelompok Alhamdulillah tadi kelompok juga sama ya. Mereka sudah bersama untuk menjawab soal yang sudah diberikan dengan runtut dan juga jelas. Konsepnya pun juga tadi alur-alurnya sudah jelas semuanya ya. Oke anak-anak, good sekali. Nah sekarang masuk ke refleksi. Tadi apakah kegiatan pembelajaran kita dalam mengarahkan dan mempersiapkan siswa dalam pembelajaran yang baik? Sudah ya? Pastinya sudah ya, karena sudah mengarahkan kalian dengan baik dari awal sampai dengan presentasi kelompok ini yang terakhir kelompok 2. Bagaimana tanggapan kalian atau bahan ajar yang diberikan oleh guru, berarti yang diberikan oleh ibu, bahan ajar tadi yang baru kita pelajari, bagaimana tanggapannya? Nilai dari kalian, apakah terlalu tinggi, terlalu rendah, atau sesuai dengan kemampuan kalian semua? Sesuai dengan kemampuan kalian semua ya. Berarti yang materi yang diberikan di hari ini, tanggapannya bagaimana? Apa perasaan kalian? Yang mempelajari pelajaran di hari ini senang dan seru. Oke, good. Nomor 3, respon dari kalian terhadap media pembelajaran kita. Media pembelajaran kita di hari ini kita menggunakan menggunakan fokus ya. Gimana? Enak nggak belajarnya? Enak. Nah, enak lebih jelas ya. Ya. Oke. Lalu berikutnya
berikutnya, bagaimana tanggapan kalian dengan kegiatan belajar yang telah dirancang? Tadi ada kegiatan yang telah dirancang itu pembelajaran kita adanya diskusi kelompok dan juga presentasi. Itu mau tanya, kegunaannya mentalnya apa? Di situ kalian diskusi kelompok, lalu juga adanya presentasi yang mengharuskan kalian maju menjelaskan material. Bisa, silakan speak up. Yang lainnya tolong dengarkan ya. Saya senang sekali dengan pembelajaran diskusi karena diskusi kita dapat secara langsung terhadap orang. Kita juga dapat bertukar pikiran. Neza sebentar dulu. Tadi bagaimana kegiatan pembelajarannya? Kegiatan pembelajaran diskusi kelompok. Berarti ini pertanyaan yang kelima. Kegiatan belajarnya sudah sesuai kan ya? Nah, yang kelima berarti yang berikutnya metode atau teknik pembelajaran yang kita gunakan yang barusan kita pelajari. Apa Neza? Silakan disampaikan lagi. Kita dapat belajar public speaking secara tidak langsung dan kita juga dapat memberitahu kepada teman-teman kita tentang hasil usaha kita. Ya, cukup ya Neza. Bagus sekali tadi yang sudah dikatakan oleh Neza. Nah, sekarang diulangi lagi. Jadi, gunanya untuk diskusi kelompok kalian secara satu tim grupnya masing-masing tolong kelasnya. Berarti kalian bisa saling bertukar pikiran ya, bekerja sama. Yang namanya satu tim atau satu grup itu berarti kalian bisa bekerja sama atau bergotong royong. Bergotong royong cukup hanya dengan diskusi kelompok. Kalau kalian pada saat ujian itu tidak boleh ya, harus individual. Ya, kegiatan presentasi kelompok di depan melatih kalian untuk bisa kalian berani mengungkapkan pendapat kalian, yang mengekspresikan apa saja, yang mengekspresikan tentunya mengungkapkan semua materi yang sudah kalian bisa kerjakan. Lalu kalian bisa melatih kepercayaan diri kalian ketika di ruang lingkup yang mana dulu? Di mana dulu? Di ruang lingkup kelas dulu. Lalu berikutnya ruang lingkup yang lebih luas lagi, bisa di lapang, bisa di masyarakat yang lebih luas lagi jangkauannya ya. Tuh anak-anak. Lalu berikutnya ini ekspresi bagi kalian semua. Ini ada emoticon. Yang namanya emoticon itu emoji mimik dari perasaan yang harus kalian ungkapkan. Jadi kan kalian senang ya. Kalau perasaan senang berarti harus bagaimana? Senyum. Kalian pengen lihat smile-nya. Kelompok satu mana smile-nya? Nah, ini kan lebih cantik ya. Kelompok dua mana smile-nya? Kelompok dua semuanya kalau lihat di sini perhatian, tasnya ditaruh dulu. Kalau jawabannya pulang nanti pasti pulang. Mana smile-nya? Ini kan emoticon kan katanya perasaan happy, seru ya kan? Tadi seru pada saat games. Nah, itu seru enggak? Pertama, dari apa saja yang sudah dipelajari adalah tentang tema kita yang ini, proses bisnis dalam pemasaran yang seru bidang usaha. Lalu yang kedua, apakah kalian semua menguasai materi kita, materi pembelajaran kita di hari ini?
kuasai. Ya, fungsi perantara. Tadi kalau fungsi perantara itu anak-anak semuanya perhatian. Kalau suatu perusahaan atau industri, ya suatu produsen berarti yang memproduksi suatu barang. Beri contoh, ya kan? Kalau umpamanya langsung didistribusikan langsung ke konsumen, berarti itu distribusi langsung dari pabriknya atau industrinya ke tangan konsumen langsung kan? Nah kalau fungsi perantara, berarti harus ada pihak kedua sebelum pihak ketiga langsung di tangan konsumen ya. Jadi harus ada pihak yang kedua, yaitu apa? Pihak kedua. Kita di pasar ada yang istilahnya ya karena pendistribusiannya itu fungsi perantara. Sudah ya untuk anak-anak. Lalu kita bisa mengevaluasi ataupun memberikan kesimpulan pembelajaran kita yang ini ya. Anak-anak pertama itu tadi kalian sudah tahu ya apa itu pemasaran, ya kan? Lalu berikutnya ada jenis-jenis marketing. Pertama berdasarkan targetnya. Ada business to business, ada business to customer, ada customer to customer ya kan? Lalu ada business to government. Kedua, berdasarkan teknik pemasarannya. Ada apa? Dilihat di bukunya. Dilihat di bukunya masing-masing. Ada word of mouth. Lalu yang kedua ada guerrilla marketing. Lalu yang ketiga ada affiliate marketing. Dan yang keempat ada database marketing. Lalu berikutnya berdasarkan alat. Ada telemarketing. Lalu yang kedua ada digital marketing. Ketiga direct mail marketing. Yang berikutnya proses pemasaran yang perlu kalian pahami dengan baik ketika kalian mau memulai suatu usaha. Itu pertama harus adanya produk dulu. Berikutnya apa? Berikutnya ada penetapan harga. Lalu yang ketiga ada saluran distribusi. Lalu yang keempat sebelum transaksi ada promosi. Lalu berikutnya yang terakhir yaitu ada transaksi apa? Transaksi jual beli. Nah, itu materi yang kita pelajari di hari ini ya anak-anak. Mari kita ucapkan bersama lalu jalan. Pembelajaran kita di hari ini ya. Sekarang ya, itu saja materi yang disampaikan di hari ini.